Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati, ibadah Minggu Raya, online dan onsite service, pukul 11 siang, ibadah tengah minggu, Be Like Jesus, setiap hari Sabtu, online service, pukul 12.30 siang. Mari beribadah bersama kami, baik secara onsite ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami, mengimani, dan mengenal Yahweh sebagai Bapa, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Shalom semuanya, selamat datang kembali dalam program Sabat Shalom, sebuah renungan di hari Sabat di mana kita belajar perkataan dan pengajaran Yesus. Dan hari ini kita sudah masuk seri ke-54 dari perkataan dan pengajaran Yesus. Dan saya berharap Bapak Ibu terus belajar bersama kami. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join bersama dalam program Sabat Shalom ini, mau mendapatkan pengajaran seri pertama sampai seri ke-53-nya bisa ke YouTube kami. Di YouTube kami namanya The Way BSD. Di situ semua materi tentang Sabat Shalom ini, tentang perkataan dan pengajaran Yesus tersimpan. Semoga dengan kita menjadi orang Kristen yang belajar, memahami, menghidupi perkataan dan pengajaran Yesus, kita semakin jadi orang Kristen yang sejati. Sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur semua kami ada karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami mau renungan firman-Mu, bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui, dan kami siap terima kebenaran-Mu, perkataan dan pengajaran Yesus pada hari ini, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita sampai di seri ke-54 di mana kita akan kembali mendalami Matius 6 ayat 12 soal pengampunan. Di seri sebelumnya, seri 53, kita juga menggali dari Matius 6 ayat 12. Dan hari ini di seri ke-54 kita mau tajamkan pemahaman kita soal apa yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami soal pengampunan itu. Mari siapkan hati kita. Kita siapkan juga kantong anggur yang baru, supaya pengajaran yang baru ini tidak lewat begitu saja dan memberkati setiap kita. Kita coba baca ayat lengkapnya. Saya membaca buat saudara Matius 6 ayat 12 ya. Bersama-sama ya. Matius 6 ayat 12, demikian firman Allah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat ini tentu adalah bagian dari pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit. Ini rangkaiannya Bapak Ibu. Doa Bapa kami ada di situ. Sebuah pengajaran Yesus yang memberikan pola doa kepada murid-muridnya. Karena memang murid-muridnya yang bertanya. Kalau kita baca Lukas 11 ayat 1-2, murid-muridnya itu ketika melihat Yesus habis berdoa, berkata kepada Yesus gitu ya. Tuan, kurios, ajarkanlah kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Sudah saya jelaskan bahwa setiap guru dalam konteks perjanjian baru di dunia itu selalu mengajarkan cara dia berdoa kepada murid-muridnya. Murid itu selalu mengikuti cara gurunya berdoa. Dan murid-murid Yesus melihat murid-murid Yohanes Pembaptis itu berdoa seperti Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis mengajarkan pola doanya kepada murid-muridnya. Dan murid-murid Yesus pengen juga mendapatkan itu dari guru mereka, dari Yesus.
Dan Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang sudah kita pelajari beberapa seri sebelumnya. Di ayat ini, di Matius 6 ayat 12, ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu yang sudah kita gali sejak seri sebelumnya, dan kita mau pertajamkan lagi pada hari ini. Berdoa, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu bukan sekedar meminta pengampunan. Jadi jangan dipikir itu hanya sekedar meminta pengampunan, tapi juga mengakui bahwa kita adalah orang yang berhutang kepada Allah. Yesus mengajarkan dan menekankan bahwa kita tidak bisa meminta pengampunan. Kita tidak bisa meminta hutang kita diampuni oleh Bapa jika kita sendiri tidak mengampuni. Itulah pengajaran Yesus. Pengajaran yang juga diajarkan oleh rabi-rabi yang hidup di zaman Yesus. Pengajaran yang juga sudah dipahami secara umum oleh orang Yahudi zaman itu. Jadi, kalau kita mau meminta agar hutang kita, karena dosa itu identik dengan hutang, ya, meminta agar hutang kita, dosa kita diampuni oleh Bapa di surga, maka kita juga harus terlebih dahulu melepaskan pengampunan atau membuat hutang teman-teman kita, saudara kita juga diputihkan. Jadi ini bukan transaksi, tapi cerminan hati yang benar-benar telah menerima kasih karunia. Orang yang sudah terima kasih karunia itu akan mengasihi sesama. Nah, ketika dia mengasihi sesama, maka yang namanya kasih karunia yang limpah itu akan turun atasnya. Jadi ini yang diajarkan Yesus, mengingatkan murid-muridnya bahwa sebelum dia minta ampun atas dosa kesalahan dia kepada Allah, kepada Bapa, ampuni dulu sesamamu manusia yang bersalah kepadamu. Dalam konteks kekristenan awal saya bilang tadi, hubungan antar sesama manusia adalah bagian dari hubungan dengan Allah, Bapak Ibu. Mengampuni sesama adalah ekspresi nyata dari pengampunan yang diterima dari Allah. Jadi orang yang sudah terima pengampunan dari Allah itu biasanya terekspresi dengan mengampuni sesama. Dengan mengucapkan doa ini, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu berarti kita juga secara tidak langsung kita berjanji kepada Allah bahwa kita sendiri sudah dan akan terus mengampuni sesama kita manusia. Berapa banyak orang Kristen yang sudah berdoa seperti ini dan faktanya juga sudah mengampuni sesamanya manusia. Ya. Saya teringat kalau ngomongin ini sebuah kisah ya, nyata, true story, di mana ada dalam sebuah gereja seorang pendeta, mantan pendeta gereja tersebut dan beberapa pelayan Tuhan di sana itu bersitegang dengan pengurus baru, pendeta barunya dan juga majelis atau pelayan Tuhan yang baru lainnya di tempat itu. Ya. Dua-duanya keras sehingga yang merasa terzolimi akhirnya menarik diri, tidak lagi menyentuhkan kakinya di gereja itu. Dan ya pokoknya seolah-olah menganggap bahwa gereja itu dan orang-orangnya semuanya munafik. Sebaliknya juga orang-orang yang ada berkuasa di gereja itu juga tidak terlalu menganggap pusing lagi orang-orang yang sudah tidak ke gereja itu lagi. Dua-duanya seolah-olah bermusuhan. Tampak kasat mata, tidak bertegur sapa, tidak datang ke gereja lagi. Ya. Pokoknya menarik diri, padahal orang-orang yang menarik diri dari gereja itu orang-orang yang sangat aktif pelayanan di gereja tersebut. Ironis ya. Dan saya yakin mereka berdoa doa Bapa kami. Karena dalam aliran gereja mereka, doa Bapa kami itu diucapkan selalu senantiasa setelah doa syafaat. Ketika berkumpul, ada beberapa orang beribadah, entah ibadah rumah tangga sekalipun, kalau mereka berdoa syafaat, doa syafaat mereka selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Berarti mereka berdoa Bapa kami. Berarti mereka juga setiap hari meminta ampun kepada Allah akan dosa mereka. Tapi mereka tidak bisa memaafkan bahkan saudaranya sendiri, sesamanya manusia. Bahkan rekan pelayanan satu gereja awal. Mereka tidak lagi bertegur sapa, tidak lagi berdamai. Ya puji Tuhan sekarang sudah berdamai. Tapi saya berani berkata ada kurang lebih 5, sampai 6, 7 tahun mereka sama sekali tidak bertegur sapa. Jadi ironis ya, puji Tuhan sudah bertobat semuanya, sudah pulih ya. Tapi ada waktu 7 tahun lamanya mereka bersitegang seperti itu. Makanya saya ngomong karena mereka sudah pulih, happy ending.
Itu yang saya dengar sebelum saya tidak lagi dapat kabar mereka sudah berdamai lagi. Puji Tuhan, haleluya. Karena teman-teman yang bertikai itu teman-teman saya, ya. Teman-teman di masa lalu saya. Saya paham, saya kenal sekali semua mereka. Jadi mengucapkan doa memohon ampun kepada Allah itu, kalau kita belajar dari pengajaran pola doa Yesus, itu harus kita dulu yang berjanji kepada Allah bahwa kita sendiri sudah mengampuni sesama dan akan terus mengampuni sesama. Karena sebagai orang Kristen kita tentu mau terus diampuni dosa kita oleh Bapa. Kita mau kasih karunia Bapa terus limpah atas kita kan. Jadi kalau kita tidak mengampuni sesama kita, ya itu gimana dong? Orang kalimatnya ampunilah akan kesalahan kami seperti. Kalau seperti kan berarti sudah dilakukan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di satu sisi Alkitab juga mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah melalui iman kepada Kristus. Iya. Jadi kita selamat itu karena anugerah. Karena iman kita kepada Kristus. Karena kita percaya apa yang Yesus lakukan di Golgota itu berdampak pada keselamatan kita. Tubuhnya yang dipecahkan memulihkan kita. Darahnya yang dicurahkan menyucikan kita dari segala dosa. Kita yang percaya kepada Yesus akan diampuni dan juga akan masuk dalam hidup kekal. Itu janji dan itu iman kita sebagai orang Kristen. Benar bahwa kita selamat hanya karena anugerah yang Yesus lakukan. Tapi di sisi lain, Yesus menekankan bahwa pengampunan Allah kepada kita terkait dengan kesediaan hati kita, kesediaan diri kita untuk mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Jika kamu mengampuni sesama manusia, maka Bapamu di surga akan mengampuni dirimu. Tapi jika kau tidak mengampuni sesamamu manusia, maka Bapamu di surga tidak akan mengampunimu. Itu kata Matius 6 ayat 14-15. Ayat-ayat yang berada di bawah doa Bapa kami yang sedang kita dalami pada Sabat Shalom hari ini. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita terima anugerah pengampunan dari Bapa, tapi Bapa juga menuntut agar kita membereskan masalah kita dengan sesama. Kalau kita tidak beres masalah kita dengan sesama, maka kalau kita referensinya Matius 6 ayat 14-15, kita tidak akan diampuni oleh Bapa. Nah, bagaimana menjelaskan soal ini? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang Yesus ajarkan ini? Supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati itu apa sih? Orang Kristen yang sejati adalah orang yang hidupnya seperti Kristus. Nah, untuk bisa seperti Kristus tentu kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dan doa Bapa kami ini sekali lagi saya tekankan dalam konteks aslinya. Saya nggak ngada-ngada. Bahwa Yesus mengajarkan bagaimana doa yang benar itu. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu yang Yesus ajarkan. Orang Kristen sejati harus lakukan ini. Jadi kita sekarang ini belajar pengampunan dalam konteks hukum Taurat dulu ya. Dengan hukum kasih karunia. Ya, dalam perjanjian lama, hukum Taurat, pengampunan sering dikaitkan dengan pertobatan dan penebusan. Biasanya dalam bentuk kurban persembahan maupun hari raya Yom Kippur, Imamat 16. Hari raya pendamaian, Bapak Ibu. Jadi orang perjanjian lama itu pengampunannya didapatkan dari korban persembahan penghapus dosa yang dilakukan pribadi lepas pribadi. Dan as a nation, sebagai sebuah bangsa, mereka setahun sekali merayakan hari raya pendamaian, Yom Kippur. Di mana imam besar nanti memohon menghadap langsung kepada Yahweh, di mana di ruang Maha Kudus untuk memohon ampun atas segala dosa yang dilakukan Yehuda dan Israel sebagai bangsa. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus sendiri adalah korban penebusan dosa. Dialah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Ibrani 9 ayat 12. Sehingga dosa manusia telah diselesaikan satu kali untuk selamanya di atas kayu salib. Apa yang Yesus lakukan sebagai anak domba Allah yang disembelih untuk manusia, itu hanya satu kali saja dan tidak diulangi lagi. Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Bapak Ibu tolong perhatikan ayat-ayat yang saya bagikan barusan. Bisa di stop dulu video ini,
kemudian dibaca ayatnya supaya mengerti konteksnya. Ini berarti bahwa bagi orang percaya pengampunan dosa secara hukum sudah terjadi dalam Kristus. Orang yang percaya hidup dalam kasih karunia itu seperti itu. Bahwa apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu more than enough untuk mengampuni setiap kita. Tidak perlu dilakukan Yesus berkali-kali. Tidak perlu ada korban penghapus salah lainnya. Yesus lakukan sekali untuk selama-lamanya. Karena dia bukan sekedar anak domba biasa, tapi dia anak domba Allah. Yang lahir dalam kekudusan. Karena mamanya Maria mengandung dia dari Roh Kudus. Dan Alkitab juga mencatat Yesus sepanjang hidupnya berusaha hidup mempertahankan kekudusannya. Alkitab mengatakan tidak ada satu salah pun keluar dari mulut lidahnya. Dan dia ketika melayani Bapaknya dia dituntun oleh Roh Kudus. Berarti penuh dengan Roh Kudus untuk masuk dalam padang gurun. Dalam puasa 40 hari 40 malam. Dicobai oleh iblis. Dicobai oleh keinginan-keinginan daging manusia. Keinginan-keinginan jahat, karakter-karakter jahat manusia. Saya sudah mengajar ini soal iblis. Apa pengertian iblis itu? Ya, Bapak Ibu silakan ikuti materi-materi saya soal ini. Ada di program Pagi Berkat bersama Pase yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Ada pertinggalnya semua di YouTube. Yesus menang atas semua itu. Maka dia kudus adanya. Dan sebagai anak domba Allah yang kudus itu, dia menebus, memberikan dirinya sebagai tebusan untuk mengampuni dosa manusia. Dan itu sudah dilakukannya sekali untuk selamanya. Namun meskipun demikian, meskipun Yesus mengajarkan bahwa oleh karena penebusanku kamu diselamatkan. Tapi Yesus juga mengajarkan bahwa relasi kita dengan Bapa, relasi kita dengan Allah, dengan Yahweh, dan sesama, itu mempengaruhi dinamika pengampunan yang kita alami sehari-hari. Saya ulangi lagi, relasi kita, hubungan kita dengan Allah dan sesama, itu mempengaruhi dinamika pengampunan yang kita terima dan kita alami sehari-hari. Ini bukan soal status keselamatan yang kita sudah terima dan dijaminkan oleh karya penebusan Yesus di atas kayu salib itu. Bukan soal itu. Tapi soal bagaimana kita hidup dalam hubungan dengan Allah dan sesama yang baik itu. Seperti yang Yesus inginkan, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh setiap kita ketika mau mendalami kebenaran. Ketika kita mau mendalami apa yang Yesus ajarkan. Kalau kita membaca teks tadi, bahwa kita harus sebelum minta ampun kepada Allah, kita juga harus mengampuni sesama. Berarti kita bisa dapatkan ada dua dimensi pengampunan dalam perjanjian baru yang diajarkan kepada kita. Dua dimensi pengampunan ini adalah pertama, pengampunan judicial forgiveness. Ini adalah pengampunan satu kali untuk selamanya yang diterima seorang saat percaya kepada Yesus. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus, maka pengampunan Yesus itu sudah diberikan sekali untuk selama-lamanya. Selama dia hidup terus dalam kasih karunia Yesus, maka dia pasti akan selamat. Dasarnya adalah penebusan Kristus di atas kayu salib. Ayatnya banyak sekali. Ada Efesus 1 ayat 7, ada Kolose 2 ayat 13-14. Semua ayat-ayat tadi menegaskan bahwa dasar penebusan Kristus di atas kayu salib itu adalah dasar pengampunan sekali untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ini adalah status legal seseorang di hadapan Allah. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Kita dibenarkan karena Kristus. Jadi Allah melihat kita bukan manusia berdosa lagi. Allah melihat Kristus yang sudah menebus kita. Allah melihat darah Yesus yang melingkupi sekujur tubuh dan hidup kita ini. Dan karena kita sudah dalam penebusan Kristus, maka Allah membenarkan kita. Kita dibenarkan sekali lagi oleh darah Yesus. Itu iman Kristen, Bapak Ibu. Ya. Ini tidak tergantung pada perbuatan kita lagi. Kita harus lakukan A, B, C, D agar selamat. Enggak. Kita hanya perlu iman kepada Kristus. Roma 8 ayat 1 menegaskan dengan tegas sekali bahwa iman kita kepada Yesus itu menyelamatkan kita. Ini berarti bahwa dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Dia meskipun melakukannya itu 2000 tahun yang lalu, tapi dia lakukan ini untuk selama-lamanya. Selama langit dan bumi ini masih ada. Selama masih ada orang yang percaya kepadanya. Dan selama kita masih hidup di bumi ini, selama kita percaya pada apa yang Yesus lakukan dalam penebusan di atas kayu salib itu, maka dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan karena darah Yesus. Bapa sudah melihat kita sebagai umat-umat yang ditebus oleh Yesus.
umat-umat yang dibenarkan. Allah tidak lagi melihat dosa. Bukan karena kita tidak berdosa, karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Itu jawabannya. Artinya kita tidak lagi perlu meminta pengampunan untuk memperoleh keselamatan. Saya ulangi lagi, kita tidak perlu meminta pengampunan untuk memperoleh keselamatan. Kita tidak perlu lagi memberikan persembahan kurban sebulan sekali, setahun sekali. Pokoknya bicara mengenai keselamatan, kalau kita percaya kepada Yesus, itu sekali untuk selamanya sudah Yesus lakukan. Dan kalau kita percaya itu sudah berlaku buat kita. Untuk selamat kita tidak perlu memohon berkali-kali pengampunan dosa kita. Jika kita sudah percaya Yesus sungguh, sekali untuk selamanya itu berlaku buat kita. Tapi ada dimensi kedua dari pengampunan yang diajarkan Perjanjian Baru, yakni pengampunan relasional. Parental forgiveness. Jadi pengampunan hubungan. Pengampunan yang membuat hubungan kita semakin baik dengan Allah. Pengampunan yang membuat hubungan kita semakin baik dengan sesama. Ini adalah pengampunan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan Allah sebagai Bapa. Jadi saya mengajar saudara, jika kita meminta ampun setiap hari akan dosa-dosa kita yang kita lakukan itu bukan lagi bicara mengenai keselamatan. Tapi mengenai hubungan. Karena kalau kita berbuat salah dan kita tidak minta ampun kepada Allah, itu pasti ada tuntutan dalam hati, itu pasti Bapak Ibu. Kita jadi sungkan, sebagai manusia kita akan sungkan kepada Bapa, nggak berani menghadap Bapa dan seterusnya. Makanya itu kita harus mengaku dosa kita. Bukan lagi untuk dalam konteks selamat, tapi untuk relasi kita, hubungan intim kita, kemesraan kita hari demi hari dengan Bapa. Itu makanya 1 Yohanes 1 ayat 9 kan mengatakan, jika kamu mengaku dosa, maka aku Allahmu setia, aku akan mengampunimu. Itu kan berarti memang juga para rasul, bahkan dalam hal ini Yohanes, murid terdekat yang mengaku murid terdekat Yesus, itu mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa harus kita minta ampun kepada Yesus. Harus kita minta ampun juga kepada Bapa setiap hari. Dalam dosa, maafkan saya, dalam doa harian kita, dalam pengakuan dosa harian kita. Itu bukan dalam konteks kita mau selamat apa tidak. Konteks keselamatan seperti saya bilang tadi, itu sudah kita dapatkan sekali. Itu sisi dimensi pertama tadi dari pengampunan, yakni pengampunan judicial forgiveness. Kita percaya kepada Yesus, saat kita percaya kepada Yesus, maka kita selamat. Tapi ada pengampunan relasional, parental forgiveness. Di mana kalau kita melewati hari Sabat ini misalnya, terus kita kilaf, kita salah, ya kita minta ampun kepada Bapa atas kilaf kita. Ini bukan lagi berdampak kalau kita tidak lakukan, kita tidak selamat, bukan itu. Tapi berdampak pada hubungan kita dengan Bapa. Itu makanya banyak orang Kristen kan yang sudah sama-sama nanti pasti akan selamat, tapi hubungan dengan Bapa di bumi ini berbeda satu dengan lainnya. Itu kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya di bumi itu kualitas imannya berbeda. Karena ada yang berbuat dosa sehari-hari, tidak berdamai dengan Allah, sehingga hubungannya itu retak. Mati gimana? Selamat dia, karena dia percaya kepada Yesus. Tapi hidupnya di bumi ya tidak mesra dengan Bapa. Padahal dia adalah anak Bapa. Mestinya dia hidup di bumi dengan keintiman, hidup di bumi dengan ketenangan, menikmati semua berkat Bapa yang luar biasa. Tapi dia tidak bisa rasakan itu, karena ada dosa, ada salah yang dia lakukan setiap hari sebagai manusia yang fana, ya, manusia yang bisa kilaf, dan itu tidak dia akui kepada Allah. Dan ada banyak hamba Tuhan yang mengajarkan seperti itu, nggak perlu minta ampun lagi. Saya mengerti pengajaran mereka, tapi yang mereka maksudkan tidak perlu minta ampun lagi, itu dalam konteks tadi, judicial forgiveness, yakni pengampunan agar selamat. Kita sudah selamat ketika percaya Yesus, ayat-ayatnya banyak sekali. Masa saya membatalkan ayat-ayat yang begitu telanjang? Tapi dalam hubungan sehari-hari, relasi. Benar nggak Bapak Ibu? Kita biar bagaimanapun ya, sama orang tua kita tuh pasti akan memperlakukan kita seperti anak. Ketika kita misalnya hidup terus percaya sama orang tua pasti nggak usah diminta akan bertanggung jawab atas kita. Tapi kalau kita buat salah pelanggaran kepada orang tua dan kita tidak minta maaf, hubungan kita kan otomatis itu jadi jauh sama orang tua. Mau ngomong sungkan, karena ada salah yang belum diakui, nggak enakan juga. Tapi ketika kita buat salah terus kita langsung mah, Pak, Bapak, Ibu, Amang, Inang,
kita minta ampun kepada orang tua kita berdamai, hubungan kita mesra. Ya. Dosa mengganggu persekutuan kita dengan Bapa. Itu pasti terjadi, Bapak Ibu. Jadi bukan soal status keselamatan di sini. Meskipun dosa-dosa kita itu mengganggu persekutuan dengan Bapa, itu tidak akan membatalkan status kita sebagai anaknya kan? Cuma persekutuan kita, cuma hubungan kita, relasi kita dengan Bapa saja yang terganggu. Inilah yang Yesus maksud dalam Matius 6 ayat 14-15. Bukan soal status keselamatan, tapi soal relasi dengan Bapa. Hubungan dengan Bapa terganggu. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan kita. Ini bukan tentang keselamatan, tapi tentang pemulihan hubungan dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diajarkan oleh Yesus, itu yang ditekankan oleh rasul-rasulnya, bahwa dalam keseharian kita harus memohon ampun. Karena kita manusia yang fana. Ya, Paulus berkata, aku ingin melakukan hal yang baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Nah, ketika Paulus sadar yang dia lakukan justru yang jahat, dia minta ampun. Dia tidak melakukan dengan sengaja. Dan ketika dia lakukan itu, dia tidak kehilangan keselamatan. Dia tidak kehilangan statusnya sebagai anak Allah. Tapi kalau dia tidak akui kesalahannya kepada Allah, maka dia akan menjaga jarak. Hubungannya, relasinya dengan Bapa akan bermasalah. Nah, ini yang tergantung pilihan saudara. Kalau saya sih hidup di surga dan dirasakan di bumi, hidup di bumi seperti di surga kata banyak orang, itu pengen saya rasakan. Makanya saya bukan bicara mengenai surga melulu, karena surga bagi saya pasti bagi saya yang sudah percaya kepada Yesus. Tapi saya ingin hubungan saya dengan Bapa di bumi ini, selama masih di bumi dengan kehidupan yang fana ini, saya mesra, saya intim. Sehingga berkat-berkat kasih-Nya itu bisa saya rasakan dengan sungguh. Jadi meskipun semua dosa kita telah diselesaikan di atas kayu salib, kita tetap dipanggil untuk hidup dalam pengampunan dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Kasih karunia juga bicara mengenai tanggung jawab dalam pengampunan. Ada pemahaman yang keliru bahwa karena semua dosa telah diampuni di atas kayu salib, maka kita tidak perlu lagi meminta pengampunan dan memperhatikan hubungan kita dengan sesama. Tapi Alkitab mengatakan atau menekankan keseimbangan antara kasih karunia dan tanggung jawab moral sebagai orang percaya tentunya. Keselamatan itu memang berdasarkan kasih karunia saja. Ayat Alkitab salah satunya Efesus 2 ayat 8-9 kurang tegas apa. Tapi kehidupan Kristen tetap menuntut pertumbuhan dalam ketaatan. Filipi 2 ayat 12-13. Jadi butuh ketaatan. Yesus mengajarkan bahwa mengampuni orang lain bukanlah syarat untuk menerima keselamatan, tetapi syarat untuk hidup dalam pengalaman pengampunan Allah sehari-hari. Jadi jika kita mengampuni orang lain, maka kita akan diampuni oleh Allah. Itu pengalaman kehidupan Kristen kita sehari-hari. Itu membuat hidup kita sebagai orang Kristen di bumi ini semakin dekat dengan Bapa, semakin intim dengan Bapa. Karena Bapa melihat apa yang Dia sudah lakukan dan berikan kepada kita, yakni forgiveness, kasih karunia-Nya, itu juga kita bagikan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Jika kita menolak mengampuni orang lain, itu menunjukkan bahwa kita belum benar-benar memahami kasih karunia yang telah kita terima. Bapak Ibu ingat perumpamaan di Matius 18 ayat 21-35, di mana ada cerita seorang hamba yang memohon ampun kepada raja karena dia berhutang 10.000 talenta. Satu talenta itu kurang lebih 6.000 dinar. Berarti dia berhutang sama raja 60 juta dinar. Kemudian dia memelas, memohon ampun. Raja berbelas kasihan. Raja 60 juta dinar itu kecil sekali, diampuni. Oke, aku ampuni. Karena kau memohon dengan sangat sekali dan aku berbelas kasih padamu. Silakan kembali pulang. Dirobeklah surat hutangnya itu. Kamu tidak punya hutang lagi padaku. Tapi ketika dia keluar istana raja, dia bertemu dengan saudaranya yang cuma berhutang 100 dinar sama dia. Ditagihnya hutang itu. Ketika saudaranya, aduh tolong aku, sama. Memelasnya sama seperti dia ketika memelas pengampunan kepada raja. Dia tidak mau lihat, dia tidak mau dengar. Dia cekik itu temannya, dia panggil penjaga dan suruh temannya dimasukkan ke penjara. Berita ini terdengar sama raja.
Dipanggil lagi tuh orang. Kamu jahat sekali ya. Kamu sudah berhutang 60 juta dinar kepadaku. Dan sekarang aku dengar sudah kuampuni. Ada saudaramu yang cuma berhutang 100 dinar. Aku ampuni kamu 60 juta dinar loh. Tapi kau tidak mengampuni sesamamu. Kau jebloskan dia ke penjara. Pengawal, masukkan orang yang tidak tahu diri ini ke dalam penjara. Jadi bahkan pengampunan yang sudah diberikan oleh raja kepada orang ini, itu diberlakukan lagi, dibatalkan dan diberlakukan kembali. Kok bisa ya raja berbuat sewenang-wenang? Ingat, dia raja. Raja adalah hukum. Hukum itu adalah raja. Jadi kalau kita berhadapan dengan raja, raja itu bisa berlaku semaunya saja gitu. Karena dia adalah hukum itu sendiri. Maka kata Yesus, demikian juga Bapamu di surga. Jika kau tidak mengampuni sesamamu manusia, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kita. Jadi mengampuni orang lain bukan cara untuk memperoleh pengampunan dari Allah, tapi bukti bahwa kita sudah mengalami pengampunannya. Jadi dilihatnya tergantung sudut pandang kita masing-masing. Kalau saya melihat Matius 6 ayat 14-15, bahwa saya harus mengampuni orang, sebab kalau tidak, Bapa tidak mengampuni saya, itu bukan berarti syarat agar saya diampuni Bapa. Ingat, pengampunan dari Bapa itu adalah kasih karunia. Ya. Pengampunan dari Bapa itu adalah agape. Pengampunan dicintai tanpa syarat. Jadi kalau saya diampuni karena saya baik, ya itu bukan kasih karunia namanya. Tapi pengampunan yang dituntut Bapa supaya kita lakukan kepada orang lain itu merupakan cerminan kita yang sudah terima pengampunan dari Bapa. Bukti bahwa kita sudah mengalami pengampunan dari Bapa, yakni kita mengampuni sesama manusia. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Kalau Bapak, Ibu, dan saya merasa beriman, percaya, sudah diampuni oleh Bapa, maka buktinya kita juga mudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kan begitu, saudara. Jadi membaca Alkitab itu ya memang dengan banyak sudut pandang, banyak kacamata bisa. Tapi ya kita harus bijaksana. Kacamata yang kita pakai, sudut pandang yang kita pakai itu sudut pandang yang sesuai dengan kebenaran firman Allah di tempat lain apa tidak. Makanya ayat-ayat ini saya ungkapkan kepada saudara ketika kita ngebahas Matius 6 ayat 12 soal ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena ayat-ayat ini berkaitan, berhubungan. Keselamatan diberikan secara cuma-cuma oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Efesus 2 ayat 8-9 yang berulang-ulang saya sebutkan dalam ibadah Sabat Shalom hari ini. Semua dosa kita sudah diampuni di atas kayu salib secara hukum, judicial forgiveness. Namun jika kita tidak mengampuni orang lain, relasi kita, hubungan kita dengan Allah menjadi terhalang. Kita juga tetap perlu mengakui dosa kita untuk memelihara hubungan kita dengan Allah. Makanya saya berharap Bapak Ibu mau melakukan hal itu. Kita terus menyadari diri kita bahwa kita hidup di dunia yang masih gelap ini. Kita juga adalah manusia yang fana, yang bisa kilaf. Kita belum menjadi orang yang hidup di langit baru, bumi baru, di mana kita hidup sama seperti Allah. Belum, kita masih hidup di bumi ini. Maka jatuh dosa, nggak sengaja berbuat dosa, itu pasti menjadi ledakan-ledakan kecil yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita tidak sengaja karena kita manusia, kita belum bisa untuk mengerem semuanya. Itu hal yang lumrah sebenarnya. Ya. Tapi ingat, jangan anggap remeh hal-hal yang membuat kita hubungan kita dengan Allah semakin jauh. Nah, yang ditekankan dalam materi Sabat Shalom hari ini adalah soal pengampunan. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang masih belum mengampuni orang tuamu? Ada nggak di sini orang tua yang belum mengampuni anaknya? Ada nggak suami istri yang belum saling mengampuni? Ada nggak kita yang belum mengampuni saudara kita, sahabat kita, teman kita? Makanya Yesus mengajarkan kan kalau kita mau berikan korban persembahan kepada Allah, kalau kau ingat ada masalah dengan saudaramu, tinggalkan itu semua. Kembali dulu ke rumah saudaramu, berdamai dengan dia. Setelah berdamai, baru berikan korban persembahanmu kepada Allah. Kan begitu, ada ayatnya. Jadi ayat-ayat dalam perjanjian lama, ayat-ayat dalam perjanjian baru itu kait-mengkaitnya ada. Dan apa yang Yesus ajarkan ini bukan pengajaran orisinal Yesus. Rabi-rabi Yahudi pun mengajarkan demikian. Rabi-rabi Yahudi itu mengatakan bahwa kalau dosa dalam Yom Kippur itu dosa orang Israel, dosa umat Israel kepada Allah.
Tapi dosa atau ketidaktepatan yang dilakukan orang Israel kepada sesama itu harus dikerjakan sendiri. Orang Israel yang harus sendiri meminta ampun kepada sesamanya atau mengampuni sesamanya. Jadi ada bagian Allah yang memang mengampuni dosa kita ketika kita percaya kepada apa yang dikerjakannya. Tapi juga ada bagian kita yang harus kita kerjakan agar kita tadi ya benar-benar bisa hidup dalam hubungan relasi yang baik dengan Allah. Bayangin seorang anak yang sudah diadopsi ke dalam keluarga oleh seorang bapak. Status anaknya tidak berubah meskipun ia berbuat salah kan. Tapi jika ia memberontak, ia tidak mengakui kesalahannya, hubungan kasih antara dia dengan bapak itu pasti akan terganggu. Meskipun statusnya tidak dibatalkan, hubungan harus terganggu. Itu yang berkali-kali saya bilang sepanjang saya sharing dalam program Sahabat Shalom hari ini. Bukan karena bapaknya berhenti mengasihi, tetapi karena anak itu sendiri yang menutup hati terhadap bapaknya. Jadi kalau kita tidak mengaku dosa kita sehari-hari, kita sendiri yang membuat jarak. Bukan bapak, kita sendiri yang membuat jarak. Kita yang akhirnya jadi sungkan, kita yang jadinya juga jadi risih kalau mau doa. Ngomong apa ya, tadi aku habis berbuat dosa. Nggak usah doa dulu deh hari ini. Kita sendiri yang akhirnya menutup pintu kita kepada Bapa. Demikian juga kita ketika kita yang telah diadopsi sebagai anak-anak Allah. Hubungan kita dengan Allah itu tidak akan pernah berakhir. Kita sudah diadopsi oleh Bapa kok. Kita akan terus menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15 mengatakan dengan jelas. Tapi perlu tetap menjaga hubungan kita dengan Bapa. Hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam sesuai standarnya. Dalam konteks khotbah kita, renungan di Sahabat Shalom ini adalah mengampuni sesama. Jika kita mengampuni sesama, berarti itu cara kita mengekspresikan rasa syukur kita karena kita sudah diampuni oleh Bapa. Itu cara kita menunjukkan bahwa Bapa, terima kasih kau sudah mengampuniku. Maka wujud syukurku ini kutunjukkan dengan mengasihi sesamaku manusia. Maka orang Kristen tuh harus mengasihi sesama manusia. Orang Kristen tuh gak peduli sesama manusia itu agamanya apa. Mau Kristen juga kah? Berarti saudara kita, harus kita dahulukan memang. Tapi kalau yang bukan Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan yang ateis tidak beragama, bahkan orang yang mengecam kita, mengecam Allah kita, yang orang lain tuh bilang itu musuhmu loh, gitu ya. Kata Allah, kata Yesus kita juga berkata bahwa ampunilah musuh. Pengampunan 70 kali 7. Sudah belum kita lakukan? Kalau belum, maka kau belum bersyukur bahwa kau sudah diampuni oleh Allah. Karena kata Allah, ya, orang yang sudah diampuni, itu harus, kata Yesus syaratnya, mengampuni sesama. Seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Ya. Maka kalimat dalam Matius 6 tadi, kalau kau tidak mengampuni saudaramu sesama manusia, maka Bapakku juga tidak akan mengampunimu. Itu bukan menjadi tawar-menawar seperti saya bilang tadi. Itu bukannya syarat, tapi cerminan. Kita lihat dari sudut pandang yang lain. Bahwa orang yang sudah diampuni Bapa itu pasti mengampuni sesamanya. Nah, dilihatlah ayat itu dengan sudut pandang itu. Jadi meskipun tidak berdampak pada keselamatan kita, tapi itu akan mengganggu hubungan kita selama kita hidup di bumi ini dengan Bapa. Relasimu dengan Bapa akan terganggu. Pengampunan Allah bagi orang percaya bukanlah bersyarat untuk keselamatan. Nggak ada itu. Ya. Kita tidak lagi hidup dengan hukum seperti itu. Bahwa ada syarat-syarat tertentu supaya kita bisa selamat, lakukan ini, berikan kurban ini, dan seterusnya, tidak ada lagi itu. Dalam iman Kristen, hukum kasih karunia, kita hanya percaya karena iman kita kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu. Yang Yesus lakukan adalah perintah Bapanya. Juru selamat sejati itu Bapa. Yesus adalah agen keselamatan yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Yesus adalah anak domba Allah yang diutus untuk menebus manusia dengan darahnya. Dan ketika Yesus lakukan itu dan kita percaya akan apa yang Yesus lakukan, berarti percaya juga dengan apa yang Allah rencanakan, maka kita diselamatkan. Keselamatan itu hanya by faith, hanya karena imanmu kepada Yesus dan juga kepada Allah. Tapi hubungan kita, relasi kita dengan Allah itu ada syaratnya. Karena faktanya, tidak semua orang yang sudah percaya kepada Yesus tuh memiliki relasi hubungan yang baik. Buktinya banyak orang Kristen yang korup,
Banyak orang Kristen yang hubungan rumah tangganya berantakan. Banyak orang Kristen yang mencuri. Banyak orang Kristen yang setiap setiap Sabtu, komunitas kami di The Way itu melayani dengan sukacita, ya, sukarela, ya, ke Polres Tangerang Selatan. Meskipun ya kalau sedikit kami bersyukur, ya, tapi sedikitnya itu nggak pernah nol, nggak pernah kita tidak datang hari Sabtu ke Polres Tangerang Selatan. Selalu ada saja tahanan Kristen yang dititipkan atau orang-orang Kristen yang bermasalah hukum yang dititipkan di Polres Tangerang Selatan. Ada 2, ada 3 orang. Bahkan kemarin saya dapat laporan ada polisi yang ditahan. Kami melayani di sana, berarti polisi Kristen kan. Bayangin, polisi Kristen pula. Mestinya kan polisi Kristen itu punya hubungan yang baik dengan Allah lewat Yesus Kristus kan. Relasinya bagus kan. Udah polisi, ya, sebagai abdi masyarakat, penjaga keamanan, yang melindungi masyarakat, Kristen pula. Nah mestinya kan ini benar-benar jadi orang yang jadi pahlawan gitu. Tapi faktanya malah ada di di tahanan Polres Tangerang Selatan. Ternyata karena kasus yang lumayan berat. Ya. Kristen loh saudara. Ngeri nggak saudara? Ya. Jadi artinya apa? Hubungannya dengan Allah itu nggak harmonis. Orang kalau hubungannya sudah intim dengan Allah, itu memikirkan dosa itu nggak berani. Kalaupun masih awal baru bertobatnya, tapi kalau dia sudah membangun hubungan dengan Allah, itu baru mikir dosa aja, itu ngeri, merinding. Makanya tadi Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus dan kita selamat, dijanjikan keselamatan pada kehidupan kekal, tapi relasi kita di bumi ini, ya, sebagai orang Kristen akan kelihatan lewat perbuatan kita kan. Perbuatan kita itu akan dianggap baik oleh banyak orang karena seharusnya punya relasi yang baik dengan Allah. Dan relasi dengan Allah itu seringkali tidak bisa dirasakan oleh banyak orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen mengabaikan tadi dosa yang diperbuat tidak sengaja sehari-hari. Dia berpikir, Yesus sudah mengampuni sekali untuk selama-lamanya. Aku percaya dosaku ini juga gak usah minta ampun, Yesus akan ampuni. Padahal tadi ada 2 dimensi dosa tadi. Ada judicial forgiveness, ada parental forgiveness. Parental forgiveness atau pengampunan yang menyebabkan hubungan relasi jadi lebih baik. Dosa sehari-hari yang diajarkan 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Ketika kita lakukan setiap malam misalnya, sebelum tidur, kita mohon ampun atas setiap salah dosa kita, terutama yang tidak sengaja. Itu akan membuat kita semakin hari semakin intim dengan Allah. Karena kita juga berkomitmen untuk hidup kudus. Jadi mengampuni orang lain adalah tanda bahwa kita benar-benar memahami kasih karunia yang telah kita terima. Yesus tidak sedang mengajarkan hukum Taurat baru. Nggak ada. Hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus. Dan Yesus ajarkan sekarang adalah hukum kasih karunia. Percaya kalau mau selamat hanya karena iman kepada Yesus. Tapi meskipun demikian, ada beberapa hal-hal yang memang seharusnya dilakukan. Dan ini bukan diajarkan oleh orang Kristen saja. Dalam agama Kristen saja. Mengampuni sesama manusia itu kan ajaran universal. Jadi tidak ada hukum baru di sini. Bapak Ibu belajar sedikit agama Buddha, agama Hindu, agama Islam. Semua agama itu mengajarkan pengampunan. Jadi ajaran yang diajarkan oleh Yesus ini ajaran universal yang memang sudah Allah sebelumnya sudah memberikan kepada umat manusia. Karena manusia itu adalah makhluk roh atau nafas Allah, ya, roh Allah yang diberikan jasad, diberikan tubuh dari tanah, maka manusia itu semuanya punya hati nurani. Hati nurani adalah kecerdasan manusia roh. Semua kita tahu itu. Allah sudah mengajarkan kita bahwa mengampuni sesama itu bagus buat hidup kita di bumi ini. Nah itu yang mau ditekankan Yesus. Bahwa kalau kau sudah terima pengampunan, maka ayo ampuni sesamamu manusia. Ya. Kalau kau tidak lakukan, tidak akan berdampak pada kehidupan kekalmu, tapi akan berdampak pada hidupmu di bumi. Sebab kalau kau tidak mengampuni sesama manusia, kau berarti punya banyak musuh. Kau memelihara banyak musuh. Kalau kau juga tidak minta ampun atas salahmu kepada Allah, ya kau memasang tembok sendiri. Sehingga berkat-berkat dari Allah tidak sampai. Karena kita yang membuat tembok tinggi. Karena tidak mau mengakui dosa kita. Maka rendahkan hatimu. Ya.
supaya kita bisa memohon ampun senantiasa atas dosa kita kepada Allah. Sekaligus juga kalau kita bermasalah dengan sesama kita bisa punya kerendahan hati untuk meminta maaf terlebih dahulu. Kalaupun kita tidak salah dan dia minta maaf, kita juga mau rendah hati untuk, oke, aku ampuni, aku mengasihi. Kalau kita sudah lakukan itu, maka Allah akan melihat bahwa apa yang sudah diberikannya kepada kita memang sudah kita lakukan. Feedbacknya kita lakukan kepada sesama kita. Jadi Yesus tidak mengajarkan hukum Taurat baru, tapi mengajarkan bagaimana hidup dalam kasih karunia dengan benar itu. Ya, orang yang sudah hidup dalam kasih karunia itu mestinya punya standar. Standarnya standar yang Yesus ajarkan, yakni mengampuni sesama manusia. Jadi meskipun semua dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib, kita tetap harus meminta pengampunan bukan untuk keselamatan, tapi untuk menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama. Ketika kita mengaku dosa kita kepada Allah, kita memperbaiki, membuat hubungan kita semakin mesra, semakin intim. Kenapa? Karena kita merasa, kalau kita minta ampun, kita jadi merasa tidak ada lagi beban, tidak lagi dosa. Sehingga bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Berdoa, berkomunikasi, ngobrol sama Tuhan itu dengan vulgar. Karena tidak ada batasan lagi. Juga ketika kita mengampuni sama, kita ketemu sama dia, orang yang jahat sama kita karena kita sudah mengampuni dia, nggak ada masalah. Nggak akan canggung, nggak akan gimana. Kita nggak punya musuh. Kalau kita dimusuhi orang tapi kita tidak menganggap dia musuh dan kita memaafkan dia, kan kita tidak akan bermasalah. Orang itu yang mungkin nanti akan kayak ulet bulu gitu ya, bergeliatan ketika ketemu kita, tapi kita mah santai aja, kita di mana saja nggak mikir-mikir, ih ada musuh kita nggak sih? Nggak, karena kita sudah mengampuni semua. Hidup kita tenang di bumi, dengan sesama tenang, dan terlebih di atas segalanya, tenang bersama dengan Allah. Kalau hidup kita sudah demikian, damai sejahtera sukacita, maka yang diidamkan semua orang Kristen bisa merasakan surga ketika di bumi itu pasti akan terjadi. Gitu saudara ya. Jadi hikmat yang saya dapatkan dalam materi di seri ke-54 perkataan dan pengajaran Yesus di hari Sabat Shalom ini, di program Sabat Shalom ini, kita harus hidup dalam pengampunan. Hidup dalam pengampunan adalah kunci kebahagiaan. Kembali, saudara mau bahagia apa tidak? Kalau mau bahagia, mengalami shalom, damai sejahtera di bumi ini, mulailah mengampuni sesama manusia dan mulailah senantiasa memohon ampun atas salah kilaf kita yang kita perbuat setiap hari kepada Allah. Supaya hubunganmu, keintimanmu dengan Allah terus terjaga di bumi ini dan hubunganmu dengan sesama juga jadi harmonis. Kalau demikian, bumi yang berat ini akan kita jalani seperti menjalani hidup di surga. Semoga diberkati. Haleluya. Kalau Bapak Ibu diberkati lewat program ini, bisa dibantu share program ini. Linknya di-share kepada yang lainnya supaya yang lainnya juga hidup dalam pengampunan. Mulai menjadi orang Kristen yang hidup mengampuni sesama manusia. Itu menjadi ciri khas kita yang sudah beriman, kita sudah diampuni oleh Allah. Kalau kau diberkati dan mau jadi rekan sekerja kami, ya, saudara bisa bantu selain share tadi juga mendukung dalam doa. Juga kita bisa bertumbuh bersama, kita punya komunitas. Bapak Ibu yang mau belajar khusus bersama saya bisa jadi member dari YouTube WBSD. Bapak Ibu ketika jadi member YouTube WBSD, Bapak Ibu akan dapat pengajaran setiap hari eksklusif. Pengajaran yang tajam, pengajaran yang dalam, yang bagi saya juga pengajaran-pengajaran yang sensitif. Karena mungkin kalau dibagikan umum banyak orang yang belum mengerti. Tapi kalau sudah berdoa sejahtera dengan saya, silakan jadi member, kau akan diberkati luar biasa. Dan juga kalau mau jadi rekan sekerja bisa mendukung selain dengan doa juga dengan dana. Ada nomor rekening, ada QRIS juga. Ya, Bapak bisa scan barcode-nya, bisa tabur berapapun persembahan sukacita saudara kepada Allah lewat Doe. Mungkin kau juga tergerak mengembalikan persepuluhanmu kepada Allah kepada Doe. Semua taburanmu itu akan kami keluar dengan bijaksana untuk mengembangkan pelayanan ini agar semakin hari semakin menjangkau banyak orang dan menyenangkan hati Bapak. Jadi kita jadi rekan sekerja. Sama-sama kita bekerja di ladangnya Allah lewat komunitas kecil kita ini. Di WBSD, kita bisa bersama-sama melayani. Ladang yang sudah menguning itu siap sudah dituai. Kami siapkan materi-materi, saya siapkan hati saya untuk memberikan materi-materi, saudara mendukung dengan hal-hal yang lain. Bantu di-share kah, bantu mendoakan kah, atau bahkan bantu dengan dana. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Demikian saudara ya, sama-sama kita bekerja sama, mumpung ada kesempatan, kita terus melayani Tuhan bersama. Tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur. Buat hari ini, kami belajar banyak dari firman yang kami terima di Sabat Shalom ini. Meskipun hanya terbatas, tapi kami bersyukur di hari Sabtu ini, di Sabat ini kami diajarkan pentingnya kami mengampuni sesama kami manusia. Pentingnya kami hidup dalam pengampunan.
semata-mata agar hubungan kami, relasi kami dengan Allah, hubungan kami, relasi kami dengan sesama menjadi harmonis. Kami rindu, kami hidup di bumi ini punya keintiman dengan Bapa. Kami rindu hidup di bumi ini tidak punya musuh. Kami hidup damai sejahtera sukacita. Terima kasih Bapa, kami diingatkan, berkati The Way, pelayanan, semua yang dilakukan The Way diberkati, berkati ibadah hari Minggu besok, agar semua yang datang ke gereja beribadah bersama The Way di apartemen Tripak diberkati luar biasa, dan bahkan semua yang mengikuti secara online, baik yang siaran langsungnya maupun siaran tundanya, diberkati juga. Pakai pelayanan The Way agar semakin hari semakin menyenangkan hati Allah dan bisa menyangkut banyak jiwa. Dan kami yang ada dalam persekutuan dari komunitas The Way BSD diberkati luar biasa, saling support, saling dukung dalam doa, saling mengasihi, saling mengampuni, sehingga terbentuklah komunitas yang mengenapi firman Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kami percaya semua yang kami butuhkan, terutama pelayanan The Way butuhkan, Bapa akan cukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk segala mujizat yang akan kami terima di masa depan. Dan terima kasih buat segala-galanya, berkati presiden kami, berkati pemerintah kami, berkati hamba-hambamu yang juga sedang persiapan pelayanan untuk hari Minggu besok, diberkati luar biasa, gereja-gereja penuh kemuliaan, dijauhkan dari mara bahaya malapetaka, dan apa yang ditabur oleh gereja besok akan memberkati jemaatnya. Terima kasih buat segala-galanya. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Biji mata Tuhan, program renungan Sahabat Shalom sudah selesai. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua siapkan hati kita dan terimalah berkat terbaik dari Bapa. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Yesus Kristus. Kita diberkati jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Hidup kita di bumi seperti di surga. Dan bawalah pulang damai sejahtera dari Allah Bapa. Bawalah pulang cinta kasih anugerah dari Yesus Kristus. Bawalah pulang hubungan yang intim mesra dengan Roh Kudus, yang selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai hari ini sampai Maranatha nanti, ketika kita dijemput oleh Yesus, dibawa masuk ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, hidup kekal selama-lamanya. Yang diberkati katakan dengan iman. Amin. Kekasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat kembali menikmati hari Sabatmu, hari liburmu bersama keluarga. Terima kasih buat dukungan saudara, baik doa, dana, persembahan, apapun itu yang kau berikan kepada Allah, yang kau salurkan ke The Way. Doa saya, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Saya undur diri, ikuti terus ibadah besok jam 11, yang tinggal di Serpong dan sekitarnya, saya undang untuk datang ke The Way BSD, beribadah langsung, kita selesaikan materi kita soal dosa. Ya. Kalau Bapak Ibu yang jauh dari Serpong bisa ikuti live streamingnya di Facebook dan di YouTube jam 11, kemudian nanti beberapa waktu kemudian akan saya upload juga di TikTok dan juga di Instagram. Semoga yang kami lakukan ini semakin menjangkau banyak orang dan banyak orang bertobat. Satu orang bertobat, surga bersorak-sorai, itu menjadi hal yang sering kami lakukan, yang kita sering lakukan, komunitas The Way BSD. Semoga saudara menjadi bagian keluarga besar yang sama-sama nanti kita sama-sama menggujang surga karena membawa banyak pertobatan kepada Allah. Demikian ya, saya undur diri. God bless you, Jesus bless you, more and more. Haleluya.